Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan membahas tentang perjanjian kerja. Berikut kelompok 5. Yang pertama ada Yitzhak Putro Ramadan. Yang kedua ada Sultan Virginiawan Aura S. Yang ketiga ada Muhammad Zeta Rifki. Yang keempat ada Sinta Damayanti. Yang kelima ada Alicia Nur Faziah. Dan yang keenam ada Hanif Nur Masaid. Adapun materi yang akan dipaparkan oleh kelompok kami yang pertama yakni perjanjian kerja, unsur perjanjian kerja, syarat sah perjanjian kerja, pasal ketenagakerjaan dalam BW atau kelompok data, hubungan kerja dan perjanjian kerja, bentuk perjanjian kerja, jenis perjanjian kerja, dan berakhirnya perjanjian kerja. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan dasar dari lahirnya hubungan kerja. Hal tersebut penting dikarenakan perjanjian kerja mempunyai peran dalam hak dasar dan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Lebih lanjutnya, pengertian perjanjian kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Unsur perjanjian kerja yang pertama ada unsur pekerjaan, ditunjukkan dengan jabatan atau pekerjaan yang harus dilakukan seperti manajer keuangan, staf pemasaran, reporter, pemimpin redaksi, dan lain-lain. Yang kedua ada unsur upah, ditunjukkan dengan besaran gaji yang akan diterima dan waktu pembayarannya. Yang ketiga ada unsur perintah, ditunjukkan dengan adanya penjelasan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, aturannya harus dipatuhi, dan lain-lain. Selanjutnya ada syarat sah perjanjian kerja. Yang pertama ada kesepakatan kedua pihak. Yang kedua ada kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut undang-undangnya. Pasal ketenagakerjaan dalam BW ada 4. Yang pertama, pasal 1601 BW tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, pasal 1792 BW tentang perjanjian untuk melakukan sementara jasa, yaitu perjanjian pemberian kuasa. Yang ketiga, pasal 1604 dan 1601 B, pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang perjanjian pemurungan. Yang 4, pasal 1601 A BW pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 2020 Perjanjian Pekerja. Hubungan kerja. Hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah dengan dasar hukum pasal 1 ayat 15. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dengan dasar hukum pasal 50. Maka dari itu dibutuhkannya perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja dengan memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban bagi para pihak. Bentuk perjanjian kerja dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis. Secara normatif, bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Memasuki pembahasan jenis perjanjian kerja. Jenis perjanjian kerja sendiri terdapat 2 jenis, yakni perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Hal tersebut tertuang dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Dapat diketahui pula bahwa PKWT merupakan perjanjian kerja yang mengikat karyawan kontrak dan pekerja, sedangkan PKWTT sendiri merupakan perjanjian kerja yang mengikat karyawan tetap yang tidak memiliki masa berlaku. Adapun perbedaan yang dapat dilihat antara PKWT dengan PKWTT salah satunya yaitu jika dalam PKWT terdapat batasan waktu atau selesainya pekerjaan, sementara PKWTT tidak memiliki batasan waktu atau sampai usia pensiun dan atau bila pekerja meninggal dunia. Selanjutnya membahas terkait berakhirnya perjanjian kerja. Jika merujuk pada pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka perjanjian kerja berakhir jika yang pertama, pekerja meninggal dunia, yang kedua berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, yang ketiga adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penjelasan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan yang terakhir adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Berikut adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan atau kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.